Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahagia wabarakatuh. sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui Zoominar yang diselenggarakan oleh Indonesia Happy Living. Selamat datang untuk sahabat-sahabat Mbak Yu dan Kang Mas yang baru muncul malam ini. Selamat datang, selamat bergabung. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita malam ini. Sangat beruntung pada malam hari ini kita mendapat kehormatan karena narasumber kita yang begitu sibuknya berkenan untuk menyisihkan waktunya buat kita. Beliau Dr. Anda Yati Utoyo Lubis, Master of Arts, PhD. Beliau juga seorang psikolog, masih aktif lagi. Jadi saya sampaikan kepada semua sahabat-sahabat yang bergabung malam ini, di dalam komunitas Indonesia Happy Living, tadi saya sampaikan, kita akan menggunakan sebutan Mas dan Mbak sebagai pengganti kata Bapak dan Ibu, biar nggak terlalu terkesan formal, dan supaya kita pun semangatnya akan tetap terasa muda, walaupun kita sudah menjadi anggota si Pitung. Anggota si Pitung itu artinya pitung puluh, gitu. Udah 70 gitu ya. Karena banyak teman-teman yang baru hadir, saya juga akan mohon izin untuk memperkenalkan sedikit tentang Indonesia Happy Living ini. Tapi sekali lagi saya sangat beruntung karena topik kita malam ini yang juga tidak lain adalah harapan dan permintaan dari member kita juga. Tidak hanya Mas Adrianus, tapi ada beberapa yang menginginkan topik ini, bagaimana kita bisa merajut hubungan yang harmonis di usia-usia yang sudah tidak muda ini. Nah, satu contoh fenomena yang sering terutama saya pribadi hadapi, saya lihat di sekitar saya itu banyak sekali beliau-beliau yang terlihat kasat mata, kelihatan sangat mapan, sangat apa ya, well educated gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, mereka yang sudah di atas 70 itu, saya bisa melihat banyak rasa kesepian dalam hatinya. Ini fenomena yang menurut saya agak perlu dicermati juga oleh semuanya. Karena secara ekonomi beliau sangat bagus, sukses. Putra-putrinya orang-orang sukses, banyak yang diam di luar kota, di luar negeri. Tapi dalam kesehariannya hariannya, mereka itu justru lonely, sendirian di rumah. Kalau kemana-mana yang nemenin malah teman-temannya. Yang kadang-kadang secara nalar berpikir kok bukan putra-putrinya yang pay attention pada ibu dan ayahnya gitu ya. Tapi itu adalah keputusan masing-masing karena apapun yang kita lakukan adalah our choice. Dan yang unik lagi satu lagi, mungkin alasannya karena sayang cucu. Kehidupan sehari-harinya ngurusin cucunya aja. Sementara putra-putrinya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Saya sih melihatnya ini si Mbah, si Eyang malah jadi babysitter gitu. Anyway, itu fenomena yang saya lihat ada di sekitar kita. Kita masing-masing punya pilihan. Dan alhamdulillah malam ini nanti Mbak Yati Utoyo akan berbagi kepada kita bagaimana kita membangun itu semua. Namun sekali lagi izin saya akan sedikit cerita tentang Indonesia Happy Living. Izin share slide sebentar. Yes. Mana tadi? Yes. Share-nya ngumpet. Slide-nya kok ngilang di Harun? Mas Toto langsung pencet PPT aja Mas yang di bawah sebelah kiri.
Baik, sedikit gambaran singkat saja. Indonesia Happy Living kami bentuk sekitar 4 tahun yang lalu, berawal dari rasa ingin membangkitkan semangat teman-teman yang ya karena memang keputusan Allah kita harus berpisah dengan pasangan. Jadi dari situ kita mencoba apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan jangan sampai kita yang kehilangan pasangan tadi jadi kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk hidup. Dari banyak perbincangan kita ngobrol-ngobrol, kita buatlah. Awalnya nama kita adalah Ika Semansa Happy Living. Ika Semansa itu adalah komunitas alumni SMA Negeri 1 Salatiga yang kurang lebih anggotanya ada 16.000 yang tersebar di berbagai tempat. Nah, salah satu tagline-nya Ika Semansa itu adalah guyub, gayeng, migunani. Kami mengambil porsi migunani atau manfaat. Jadi Indonesia Happy Living harus bisa memberi manfaat kepada seluruh anggotanya atau siapapun yang memerlukan. Komunitas yang sudah tidak muda lagi ini, kita mempunyai tagline yaitu berdaya, berguna, dan bahagia untuk menuju manusia paripurna. Jadi sebuah ekosistem yang akan menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan hingga akhir usia kita bagi para senior yang ingin menuju ke kehidupan paripurna. Ini kalau bagi teman-teman yang Muslim, biasanya kita menuju ke husnul khotimah. Kira-kira seperti itulah. Ingin yang terbaik dalam sisa hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan tempat terbaik juga di sisi Allah. Semua masyarakat, semua manusia menginginkan hal itu. Manusia paripurna yang berdaya, berguna, bahagia, itu adalah yang selalu ingat akan Tuhannya. Berdaya artinya kita selalu memiliki jati diri, tetap mandiri, dan berdaulat, merdeka. Walaupun kita tinggal sendirian barangkali. Seperti contoh Mbak Titi, yang sudah ditinggalkan pasangan tercinta yang udah puluhan tahun bersama-sama. Awalnya mungkin merasa pukulan yang sangat berat. Tapi akhirnya beliau bisa bangkit lagi dan tetap bersemangat untuk bersama-sama kita sekalian. Kita isi sisa usia kita dengan hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Berguna artinya selalu bisa memberi manfaat. Karena konon katanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada sekitarnya. Dan yang terakhir adalah bahagia. Bahagia itu tidak harus selalu apa yang kita inginkan tercapai. Walaupun kita tidak tercapai apa yang kita inginkan, tapi hati kita harus tetap bahagia. Itulah yang menjadi tagline kita, berdaya, berguna, bahagia. Karena kepesertaan dalam Ika Semansa Happy Living tadi itu ternyata banyak diikuti oleh yang muda, jadi bukan hanya alita, tapi juga jelita, jelang 50 tahun. Dan ternyata beliau-beliau semua itu tersebar di seluruh Indonesia, maka atas kesepakatan bersama, kita rombak dari Ika Semansa Happy Living menjadi Indonesia Happy Living atau IHL saat sekarang ini. Dan Indonesia Happy Living bisa berlangsung selama kurang lebih 4 tahunan itu. Kami selalu mengetengahkan topik-topik yang diperlukan oleh para seniors, lansia, atau yang sekarang saya dapat istilah baru adalah usia emas. Itu tidak lain juga didukung oleh para pendamping setia kami, partner kami, supporter kami, yaitu yang pertama tentunya Ika Semansa sebagai induk daripada Indonesia Happy Living. Ini adalah cikal bakalnya, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Salatiga. Kemudian yang kedua, kita juga disupport penuh oleh Dapur Rumi, satu dapur kaya rasa. Ini sebuah resto
kafe yang ada di Cijayanti Sentul. Unik tempatnya, lezat menu-menunya, boleh dicoba. Tempatnya indah untuk nongkrong-nongkrong, kita bereuni bersama teman-teman, bertemu dengan teman-teman komunitas. Silahkan dicoba. Ini ada di Cijayanti Sentul. Kemudian supporter kami yang berikutnya adalah BPR Perdana, sebuah bank berkreditan rakyat yang mensupport UMKM. Banyak produk-produknya yang mungkin bisa teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Mbak dan Mas sekalian manfaatkan. Insya Allah bisa mendapatkan manfaat yang baik dan sukses selalu untuk BPR Perdana. Salah satunya produk-produk yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah P Foundation. Family Foundation, yayasan keluarga yang dipimpin oleh Mbak Titik Pramudia yang berlokasi Bintaro. Ini juga dirancang selalu untuk memberikan bantuan kepada sesama kita. Karena ada Mbak Titik di sini, saya persilakan Mbak Titik untuk cerita sedikit tentang P Foundation, Mbak. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak. Nah, P Foundation, nama depannya P atau P adalah nama suami, Pramudia Foundation. Saya terpikir untuk membuat foundation ini, berharap untuk suatu saat dimulai dari sekarang memberikan manfaat kepada banyak pihak, terutama bagi yang baru kehilangan pasangan. Karena saya sendiri merasa bahwa kehilangan pasangan itu sangat tidak mudah dan kita akan menjadi lebih besar hati ketika ada orang lain yang sudah mengalaminya. Oleh karena itu saya ingin sekali membantu kawan-kawan, saudara-saudara yang baru kehilangan pasangan melalui Pay Foundation ini paling tidak bisa memberikan hiburan, memberikan rasa nyaman, rasa aman karena punya teman yang senasib. Saya rasa itu Mas Toto yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan P Foundation bisa Terima berkembang kasih, untuk hal-hal yang Mbak lain. Titik. Baik. Matur nuwun. Itulah sedikit gambaran tentang Indonesia Happy Living, berdaya, berguna, bahagia. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, fenomena membangun keluarga yang harmonis, apalagi di usia lanjut seperti kita ini, bukan pekerjaan mudah, tapi akan bisa kalau kita mau, karena itu adalah pilihan kita. Usia emas adalah usia yang seharusnya merupakan puncak kebahagiaan, menikmati kebersamaan bersama pasangan, menyaksikan suksesnya anak-anak dan cucu-cucu dalam kita sambil mengisi sisa-sisa usia menuju keabadian nantinya. Dan malam hari ini Mbak Yati Utoyo Lubis berkenan untuk berbagi dengan kita. Saya akan perkenalkan sedikit CV beliau. Mbak Yati Utoyo Lubis seorang psikolog aktif, mantan dekan Fakultas Psikologi UI. Beliau juga santai aja mencantumkan usianya, sekarang di usia 75 tahun. Beliau juga seorang psikolog klinik dan masih mengajar di Fakultas Psikologi UI. Dan spesialisasinya sekarang ini lebih mengarah ke psikologi lansia, terutama dalam membantu lansia dalam kesehatan, mental lansia, komunikasi, persiapan menuju pensiun. Itulah CV beliau, Mbak Titik. Baik, Mas Toto. Mas kalian itu sedikit perkenalan tentang Indonesia Happy Living. Terima kasih atas kehadiran dan bergabungnya malam ini. Semoga mendapatkan manfaat. Dan sebelum dimulai dan forum saya serahkan kepada Mbak Yati Utoyo Lubis, mungkin Mbak Titi ada yang ingin disampaikan berkaitan ke bagaimana nanti kita siapkan sedikit kenang-kenangan untuk para penanya kita. Saya persilakan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sangat membahagiakan dan membanggakan buat kami semua. Dan kita semua insya Allah mendapatkan manfaatnya. Dan bagi para penanya, nanti setelah sesi selesai disampaikan oleh Mbak Yati, kami siapkan voucher belanja Indomaret, 7 voucher, masing-masing 100.000. Kemudian juga ada 12 voucher member premium Indonesia Happy Living yang bagi penanya berikutnya. Mudah-mudahan tidak hanya memberikan manfaat, juga memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Dan kita semua akan bersama-sama menapaki hidup dengan keluarga yang lebih harmonis daripada yang sebelumnya. Terima kasih Mbak Yati, kami persilakan dan saya akan bertindak sebagai moderator. Silakan. Oke, Mbak Mbak Titi ya. Ya. Mbak Ti. Saya panggilannya kalau di rumah memang Mbak Ti. Oh ya juga. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Sudah pada makan malam belum? Insya Allah sudah. Aku belum. Nanti barengan setelah selesai. Ya, oke. Saya masuk ke sini. Sebetulnya itu yang akan dibicarakan ini kalau saya lihat, saya punya PowerPoint itu enggak persis ke arah yang diminta, antara lain oleh Mas Toto, misalnya lansia itu kesepian dan sebagainya. Tapi memang betul bahwa masalah besar pada lansia itu, terutama yang banyak sendiri saja, jadi maksudnya itu lingkungan sosialnya juga nggak lebar amat, itu adalah memang kesepian. Itu utamanya. Tapi jangan dipikir bahwa itu tidak bisa berubah, bisa saja selama kita mau membuka diri, begitulah kira-kira. Nah, di dalam hubungan harmonis ini kan sebetulnya hubungan harmonis dalam keluarga, tapi saya pikir itu tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga hubungan harmonis di usia emas atau lansia itu juga dengan sekitar, ya. Antara lain teman, lalu kemudian kolega dan sebagainya. Tetapi dalam hari ini itu sebetulnya memang isinya itu adalah bagaimana kita berhubungan secara harmonis di dalam keluarga kita sendiri. Dalam hal ini penekanan saya adalah pada pasangan sebetulnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya sekarang sudah tidak ada pasangannya, ya nggak apa-apa. Itu mungkin keluarga itu akan ada anak, ada cucu, ada mantu dan sebagainya. Ya kita baiklah kita mulai saja dengan lanjut PowerPoint ke selanjutnya. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan ya kepada pasangan usia emas yang sudah menikah sekitar 45 tahun gitu. Mereka diminta untuk menjelaskan kesuksesan pernikahan mereka itu bagaimana sih gitu. Lalu kemudian nomor 1 mereka menjawab bahwa mereka menjalankan pernikahan itu sebagai komitmen jangka panjang. Jadi ketika mulai menikah itu sudah berpikir bahwa ini untuk apa ya, kata-katanya itu abadi lah gitu. Untuk terus, nggak cuman sebentar, bukan cuman nyoba-nyoba aja, kalau nggak cocok ya sudah gitu, ya nggak demikian kan. Ini terutama di kalangan orang Asia ini ya seperti ini lebih banyak. Ini hasil dari survei itu ya. Lalu kemudian sangat diperlukan humor dalam hubungan di antara mereka-mereka yang sudah menikah 45 tahun ke atas, itu sangat diperlukan humor. Karena kebanyakan itu makin sensitif, dikit-dikit tersinggung, ya. Dan tersinggung itu bukan cuma kepada antar pasangan, tetapi juga kepada anak, kepada mantu, kepada teman-teman, itu cepat sekali tersinggung. Lalu kemudian kalau sudah tersinggung, kemudian pasangannya akan tanya, loh kenapa sih mesti tersinggung begini? Lalu mereka akan mengatakan, mosok sih
aku nggak tersinggung kok rasanya. Tapi kalau lagi-lagi terjadi begitu, kalau misalnya pasangannya atau anaknya itu ngomongnya sedikit ngegas, ngegas maksudnya tuh Ya, ya, ya. sedikit kenceng gitu, dah tersinggung terus diam, diajak pergi nggak mau. Misalnya kayak gitu itu. Tapi Baper. itu memang ciri orang yang sudah memasuki usia lansia, Ya. benar. Jadi ketika saya tanya kepada mereka-mereka yang sudah menikah lama itu sebenarnya apa yang bisa bikin mereka lebih harmonis gitu, hubungannya lebih enak gitu. Mereka mengatakan bahwa sangat diperlukan humor. Humor itu penting banget ternyata Ya. ya. Humor. Setuju. Jadi kalau misalnya bercakap berdua itu bisa keluar itu humor-humornya tuh jadi seperti mentertawakan diri sendiri tetapi intinya bukan begitu. Intinya itu bisa juga humor yang menyindir pasangannya pun bisa demikian. Lalu banyak juga yang menjawab bahwa walaupun kami itu dulu waktu baru bertemu itu beda banget antara satu sama yang lain itu beda banget. Tapi makin lama kenapa ya kami ini saya jawaban saya mengatakan jawaban mereka nih. Kenapa ya kami ini kok makin lama makin sama. Makin sama dalam pikiran, dalam mentertawakan sesuatu ya sama, ngelihat anak-anak itu sama, dan makin setuju. Tadinya beda banget, tapi makin lama lah kok makin setuju ya, gitu. Ini kenapa mereka mengatakan karena ada komitmen bahwa kamu saya pilih sendiri, terus kamu juga pilih saya sendiri. Kenapa tidak? Ini merupakan sebuah komitmen. Kita teruskan sampai akhir. Gitu. Jadi makin lama juga kadang-kadang nggak usah ngomong panjang-panjang, cuman bilang apa gitu, A gitu. Terus kemudian yang satu akan mengatakan, oh iya aku ingat itu. Gitu. Jadi makin lama makin sama, makin setuju. Tapi ini yang sukses pernikahannya gitu loh. Lah kalau kurang sukses ya makin lama bisa makin jauh ya lalu Satu ke kiri, kemudian satu ke kanan. nggak cocok kalau ngomong begitu. Dan ini yang mereka katakan kepada saya itu jujur, makin tua kenapa makin suka ya sama pasangan saya, kenapa kok saya makin sayang. Padahal dulu waktu awal itu kalau dibilang ketika menikah itu tidak 100% kayaknya nih ya bisa apa enggak ya terus ya gitu. Tetapi ternyata makin lama dengan bertambah usia makin jujur, suka dan sayang dan menikmati sekali kebersamaannya. Tentu ini adalah mereka-mereka yang masih ada pasangannya ya, apa Bu Titi, Mbak Titi, ya toh. Kalau misalnya sudah tidak ada pasangannya, kalau memang sudah menjalani komitmen jangka panjang dan pasangannya sudah tidak ada, maka yang dipikirkan itu adalah yang baik-baiknya dari pasangannya. Yang Betul. jelek-jeleknya itu lupa atau dilupakan karena Betul. ada rasa penyesalan. Kenapa kok dulu, kenapa kok bisa ribut terus? Kenapa sih tuker terus? Kenapa sih gini? Kenapa nggak bisa kita sama-sama ngomong baik-baik? Kenapa ya? Penyesalan itu banyak pada mereka yang sudah mengalami kehilangan pasangan. Ya. Itu kira-kira demikian. Ini surveinya kira-kira 10 tahun yang lalu saya berikan. Nah namanya survei, jadi N-nya itu tidak terlalu banyak, tetapi bisa menggambarkan bagaimana pasangan-pasangan yang sudah menikah lama di Indonesia ketika diminta menjelaskan suksesnya pernikahan mereka. Betul. Ya, lanjut. Sebetulnya dari teori ini ya, teori perkembangan usia emas itu nama barunya memang bagus banget ya, usia emas, apalagi tuh generasi emas, apalagi semuanya emas. Kenapa kok enggak perak ya? Kenapa mesti emas tuh ya? Pantas harga emas naik terus nih. Iya, bukan mbak ya, emas. Nah, itu antara lain
ada dari buku perkembangan, psikologi perkembangan dari Papalia dan Santrok, itu mengatakan bahwa tugas ini adalah tugas kita sebagai lansia. Satu, berusaha menjaga fisik sesehat mungkin. Kalau fisik sehat, itu psikologis juga sehat, maka kita akan tidak lonely, tidak kesepian, terus merasa wah ada temen nih di sini. Jadi menjaga fisik sesehat mungkin itu juga penting sekali. Dan kalau tidak menjaga kesehatan fisik, kemungkinan kita akan mengalami depresi juga. Kenapa kok aku sakit ini, sakit itu, si A sakit A, lalu kemudian kita, saya juga ya. Jadi menjadi hipokondria kalau bahasa psikologisnya. Selalu merasa banyak benar penyakit di diri kita, itu mesti dibuang. Lalu kemudian tugas perkembangan yang kedua, menyesuaikan diri dengan berbagai keterbatasan. Di antara kita di sini ini ada nggak yang mengalami kesulitan, contoh kecil saja, dari duduk untuk berdiri, apakah bisa langsung brek berdiri? Nggak kan? Ya, Ada waktu ya, ada butuh jeda. waktu. Benar nggak Ya, 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 Mas Toto? ya betul, betul. Ada Betul jeda, ya. butuh Itu. persiapan. Ya, lalu kemudian keterbatasan yang lain, mungkin tadinya itu makan oke-oke aja, kenapa kok sekarang tuh kok nggak nafsu katanya makan. Ada yang seperti itu. Saya enggak, saya makan terus. Lalu, nah ini untuk mereka yang bekerja, ini menjadi masalah sehingga di berbagai instansi diadakanlah acara training, apa ya namanya tuh? Masa persiapan pensiun. Yes, masa persiapan pensiun. Jadi ternyata kita harus menyesuaikan diri. Apalagi kalau banyak bapak-bapak yang kerja itu menjadi jati dirinya. Jadi kalau mereka ketemu itu yang dia omongin bukan apa gitu, nggak kerjanya di mana. Nah, kalau misalnya itu yang jadi tekanan kepada kita, maka harus menyesuaikan diri kepada status pensiun dari kerja itu dengan segala embel-embelnya. Jadi ada yang kemudian jadi kemerungsung melulu, atau kadang-kadang datang ke kantornya yang lama itu cuman sekedar untuk ngecek orang masih inget sama saya nggak? Kayak gitu misalnya. Post power syndrome. Iya, betul. Nah, terus kemudian mengelola identitas. Tadinya suami istri. Lalu kemudian identitas baru muncul bapak ibu. Misalnya seperti itu. Identitas yang lain itu kemudian menjadi kakek nenek. Misalnya seperti itu. Terus besan. Jadi banyak sekali identitas yang bukannya baru sih, tapi ada pada mereka yang di usia emas ya. Yang juga terkait dengan soal pensiun, nggak kerja dan sebagainya itu adalah status sosial. Saya punya, ya mesti cerita nih, saya punya beberapa klien yang punya kedudukan tinggi sekali, lalu kemudian tiba-tiba pensiun. Jadi Harus melepaskan itu semua ya. ya, paling baik itu sebetulnya pensiun itu memang direncanakan kan begitu. Betul, Tetapi ada betul. saja terutama instansi pemerintah itu bisa saja kan bos paling tinggi akan mengatakan sudah mulai dari sekarang kedudukan Anda diganti oleh A misalnya gitu. Bukan karena Anda tidak berprestasi, tetapi ya memang kayaknya perlu orang baru. Lah, kalau itu mendadak, maka itu akan menjadi masalah terutama ke arah depresi. Jadi perubahan status sosial dan peran baru dalam keluarga. Ada saya punya temen yang sudah kakek dan nenek, tapi tidak mau dipanggil mbah atau eyang atau kakek dan nenek. Minta kepada cucu dan dari mulai anak-anaknya sampai ke cucunya untuk panggil nama saja. Bukan main ya. Barat banget itu pikirannya. Tapi ada mulai banyak ini yang seperti ini karena mereka menyatakan bahwa ini karena kami merasa bahwa itu cuman status di dalam keluarga. Sebetulnya peran saya itu masih bisa tetap
sebagai walaupun kakek dan nenek, tapi bisa jadi teman dari cucu, bisa jadi teman dari anak dan seterusnya. Saya pikir belum banyak sih yang seperti ini, tapi sudah ada. Nah, yang ini nih, menjauh dari kesepian, itu menjadi tugas perkembangan usia emas. Kalau di awal akan mengatakan I don't need anybody, saya bisa sendiri. Apalagi saya punya pasangan, saya bisa sendiri. Saya punya anak-anak dan sebagainya. Jadi saya tidak akan merasa kesepian. Tapi begitu mulai pensiun, anak-anak sudah pada mencar kemana-mana, Ya. janjinya akan ketemu seminggu sekali, tapi ternyata sibuk mereka kan. Nah, jadi enggak juga. Akibatnya muncullah kesepian. Nah, di sini kita yang harus mengelolanya dengan membentuk pertemanan. Jadi ini seperti yang punyanya Mbak Titi ini loh ya. Itu juga sebagai kita menjauh dari kesepian dengan membentuk pertemanan. Pertemanan bisa macam-macam, seperti saya dengan beberapa teman saya, ada yang teman dari kelas 0, ada teman dari fakultas, ada dan seterusnya, itu banyak tuh teman-teman. Jadi itu penting sekali. Kenapa kok saya kalau ngomong begini ini saya mikirin terutama ibu-ibu ya, itu seneng kan kalau ada arisan Ya, betul. ya, karena arisan itu membuat kita merasa bahwa saya nggak sendiri loh di sini. Dan di dalam arisan atau reuni itu kita bisa saling sharing. Aku kok kayak gini sih? Kenapa kok aku ngerasanya begini ya? Anakku tuh gitu. Dan itu rasanya dekat sekali, menyenangkan sekali. Jadi menjauh dari kesepian dengan membentuk pertemanan bisa bagaimana? Cuma saya hanya perlu menyatakan bahwa jangan terlalu banyak arisan itu. Nanti nggak ada waktu buat diri sendiri dan buat keluarga. Jadi ada ibu-ibu muda yang bilang ke saya bahwa itu tante itu ibu saya tuh kenapa sih katanya masa arisannya 12 dalam sebulan. Astagfirullah. Ya tentu dia punya, ya berpunya jadi ya bisa. Tapi menurut saya, nggak tahu ya ini saya ya. Kalau 12 itu sudah kebanyakan. Tapi bisa bukan cuma arisan, bukan cuma reuni, tapi misalnya pengajian itu juga kesempatan untuk Berkumpul. menjauh dari kesepian. Ya. Lalu kemudian belajar memakai waktu santai dengan bahagia. Bahagianya itu seperti apa? Bahagia untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa membahagiakan orang lain. Betul. Itu artinya kita memakai waktu santai kita karena sudah umur itu dengan aktivitas sosial. Itu yang sangat baik sebetulnya. Ya. Lalu mencapai integritas diri dengan menerima fakta kehidupan kita mulai dari lahir sampai sekarang, yang lalu-lalu itu fakta kehidupan dijalani, dipelajari tanpa penyesalan. Karena menyesal itu bikin kita makin sakit mental kalau menurut saya. Betul. Jadi jangan nyesel, itu sudah terjadi. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki lah. Jangan sampai gitu. Contoh lain adalah kalau ada rame gitu di keluarga besar atau apa, ketika kita masuk usia emas ini, coba pikir bagaimana caranya kalau bisa nggak ada penyesalan dengan meminta maaf. Ini yang paling susah biasanya kalau di keluarga besar gitu. Dan itu jadi rame kalau misalnya nggak sampai mati aku nggak mau maafin kamu gitu. Itu nggak benar kalau menurut saya. Allah aja nggak bilang begitu kan. Betul. Allah bisa memaafkan, kenapa kita enggak? Itu maksudnya mencapai dengan begitu kita mencapai integritas diri. Ikhlas legowo itu. Ikhlas, iya betul. Ikhlas itu penting banget omongan itu ya. Saya lama-lama saya mikir iya ya. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ada orang yang bilang aku ikhlas, tapi kemudian aku nggak bisa maafin orang itu ya. Nah, ya nggak benar ya. Hatinya berkata lain. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana sih kita mengelola dan meningkatkan hubungan harmonis dalam keluarga? Nomor 1 memang tetap menjaga komitmen. Komitmen bahwa ini
pasangan saya atau ini anak saya yang harus tetap bersama saya walaupun mungkin berjauhan, tapi komitmen itu antara lain saling menjaga ketergantungan, bersedia berkorban untuk ini, terutama yang saya omongkan ini adalah pasangan ya, pasangan lansia. Saling menjaga ketergantungan bukan berarti tergantung mati, mati-matian tergantung sama pasangan, itu nggak benar juga ya. Karena sudah keenakan kali ya udah diurusin terus ya wis lah, pokoknya saya yang tergantung sama kamu, nggak bisa, harus dua-duanya. Bersedia berkorban, betul, berkorban waktu, berkorban perasaan, terutama kalau sudah umur. Berakomodasi, menghargai, saling memaafkan. Kata maaf ini keluar bolak-balik itu ya. Jadi menghargai, saling memaafkan itu sangat penting. Apalagi kalau sudah umurnya apa tadi Pak Mas Toto? Alita. 3/4 abad toh ya. Ya, Ya, jadi Alita sekarang itu. menghitungnya bukan masih lama, enggak ya. Iya toh. 25 tahun lagi kita 100. Jadi bagaimana kalau tidak saling memaafkan, kan nggak enak banget gitu. Lalu kedua, menjaga kepuasan. Menjaga kepuasan itu meningkatkan hubungan harmonis dalam keluarga memang. Jadi berpikir positif terus. Kalau misalnya kenapa ya kok dia tuh cerewet banget sih sekarang? Oh, itu karena dia lagi sakit misalnya kayak gitu. Kenapa sih dia kok cerewet sekarang? Memang dari zaman dulu dia itu cerewet, cuman sayanya aja nggak ngeliat gitu. Bisa seperti itu kan ya. Jadi dan lagi saling support. Ini penting terutama ketika lansia menghadapi anak-anaknya yang sudah dewasa, sudah berkeluarga. Kita berdua ini kalau yang masih ada pasangan itu memang harus saling support supaya tidak cepat kecil hati menghadapi keluarga. Ini yang saya sering datang ke saya untuk minta konsul itu antara lain, kenapa ya anak-anak saya itu kelihatannya tidak mendukung saya, bohong katanya mau datang, pokoknya tiap hari mesti nelpon, seminggu sekali datang, 2 minggu sekali ngajak jalan, misalnya seperti itu nggak ada loh Bu Yati, nggak ada sama sekali. Makin lama makin jauh, tanyain itu bilangnya capek kerja dan sebagainya. Di situ perlu pasangan lansia ini usia emas saling support. Jadi kalau misalnya yang suaminya bilang seperti itu ya kita akan bisa bilang mereka memang benar-benar sibuk ya. Lalu bagaimana kita dulu, ayo sama orang tua kita ya, itu adalah support sebetulnya. Terbuka sangat penting. Jangan apa ya namanya tuh nyimpen sebetulnya marah tapi kan nggak pantas, nggak elok kalau marah, ya udah disimpan aja, makin lama makin numpuk yang disimpan ini, and then suddenly meledak ngamuk ya, itu ya, karena tidak terbuka. Lalu kemudian yang paling bagus juga sebetulnya ketika kita yang usia emas ini punya social network yang sama. Jadi misalnya grup pengajian atau sahabat lansia tangguh, ya Mbak Titi, ya kan kayak gitu. Terus tadi saya lihat ada Mbak Evita Zaman, yang mimpin ini SLT. Ternyata tadinya SLT itu tadinya cuman nggak banyak karena Ibu Sadli itu berusaha mengumpulkan mereka-mereka yang terutama yang di kursi roda, ibu-ibu yang di kursi roda dikumpulin supaya ada rasa sama gitu. Tapi sekarang sudah menjadi networknya itu Masya Allah udah banyak banget ya, kalau kita ketemu lebih dari 50 orang sudah, itu social network. Tapi tidak terbatas itu, social network bisa teman-teman sepensiunan dari kantor yang sama, atau tadi dibilang Mas Toto bilang ini adalah alumni SMA Salatiga. Betul. Ya, betul. Ya kan, SMA Salatiga. Saya pun dengan Bu Ica itu ada tuh, itu kami alumni dari sekolah Saverius di Palembang. Saya sama dia berteman dari kelas 0.
Itu yang hebat masih dari sampai kelas sekarang. 0. Iya, dari kelas 0. Terus kemudian balik lagi nih, bagaimana menjaga kepuasan kita itu adalah dengan punya humor. Itu penting banget ya. Jadi jangan segalanya dipikir dengan kening berkerut. Mana kening berkerut mukanya jadi tua, tapi kening berkerut maksud saya semuanya dilihat jelek, semuanya dilihat negatif. Itu menurut saya mana tidak bahagia di dalam hidup ini. Berusaha untuk tetap positif, berpikir positif. Ya, selanjutnya udah nyampe sini toh ya, saya punya Ya. rasa humor ya. Oh iya. Jadi tapi sebetulnya apa sih hubungan yang harmonis itu? Ternyata kuncinya itu komunikasi yang baik, yang efektif. Mungkin Mbak Dewi Matindas sudah atau Mbak Evita sudah pernah bicara soal komunikasi belum? Mbak Titi, udah ya? Sudah, Pernah. sudah Ya. pernah. Ya. Ya, jadi Itu sudah memang itu, memang itu kunci dari hubungan yang harmonis. Gak ada lain, komunikasi yang baik, Ya. yang efektif. Gimana yang baik dan efektif itu, apa yang disampaikan oleh saya misalnya ditangkap oleh yang diajak bicara itu sama, bukan melenceng ke kiri ke kanan. Jadi itu nggak efektif ya. Yang harus dihindari adalah tentu tidak mendengarkan. Banyak sekali saya lihat pasangan yang sudah lansia ini yang gak omongan, diam-diam aja. Capek ngomong sama dia, misalnya seperti itu omongannya. Itu kan gak bahagia tentu kan. Jadi tidak mendengarkan itu tidak betul. Ya. Itu tidak harmonis hubungannya. Jadi Tidak berusaha menghargai. untuk kenapa Pak? Kenapa Tidak Mas? menghargai. Ya, itu benar. Tidak mendengarkan itu karena di dalam otaknya barangkali dia akan berpikir, "Alah, omongannya sama terus, malas." Ya, kayak gitu. Lalu tidak berespons kepada isu yang sebenarnya. Saya kasih contoh saja. Percakapan di antara suami istri lansia. Mas, itu lampu kedap-kedip dulu loh. Itu lampu yang di kamar itu. Kan aku banyak kerjaan, jadi nggak usah ngomongin seperti itu. Aku udah ngasih tahu kamu, suruh itu si Pak sopir atau apa tuh benerin. Jangan ngomong sama saya. Jadi baru isunya adalah lampu kedip-kedip, yang terjadi adalah cross complaining. Ya, jadi apa itu namanya cross complaining itu? Jadi Ya, benturan. yang lain jadinya gitu. Lalu membuat proposal baru, maksudnya tuh, alah ngomongin lampu, kamu cuma ngomongin lampu, kamu nggak mikir ya bahwa sekarang bensin itu naik, bagaimana dong kita? Nggak usah mikirin lampu, mikirin bensin aja. Loh, kok jadi begitu ya ngomongnya, kacau. Ya, tapi bisa kejadian ya. Oh, sangat. Lalu kemudian saling menyalahkan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Halah, ngomongnya itu aja terus. Itu aja, aku bosan dengernya. Lalu kemudian mengkritik gitu. Loh, kita ini udah umur loh. Ingat Tuhan. Gak usah pergi-pergi sama teman-teman. Ingat Tuhan. Itu ada yang ngomongnya seperti itu. Jadi kritik melulu. Dan cari kambing hitam. Nah, lampu kedap-kedip, kenapa nyuruh saya? Sana tuh anakmu yang laki itu suruh. Carilah kambing hitam. Terus kemudian menjelekkan. Kamu ya gak pantas loh pakai hijab yang warna-warni. Mendingan pakai hijab yang polos, putih. Ini tentunya ngomong ini suami nih ya. Lalu kemudian istrinya bilang, alah kamu itu rambut mau dicat segala balik hitam. Mana bisa, jelek. Kemudian itu dijelek. Jadi ngomong tidak harmonis. Yang terjadi adalah nyari kambing hitam. Ini yang salah bukan saya, bukan segala macam. Atau yang tadi tidak mendengarkan atau diam 1000 bahasa. Bisa loh orang pasangan lansia itu 3 hari gak ngomong sama sekali.
Makan di meja sama-sama, tidak ada pembicaraan. Biasanya kan katanya perempuan itu yang cerewet. Ya. Enggak kok, ada juga bapak-bapak yang cerewet. Tapi pasangannya enggak mau balas, enggak mau apa. Karena di dalam kepalanya, saya mau diam saja soalnya saya capek dengerin dia. Jadi antara tidak mendengarkan dan diam 1000 bahasa itu hampir sama. Ya. Ya, ini ceritanya nih kuncinya katanya. Nah, bagaimana ciri hubungan harmonis di dalam keluarga? Itu antara lain satu, ya tadi udah komunikasi. Barangkali juga nanti eh, Ibu Dewi sama itu sama nggak boleh bilang ibu ya, Mbak Dewi Matindas dan Mbak Evita Jaman itu akan banyak bicara soal ini. Lalu kemudian respect, ini penting banget. Respect itu bukan berarti menghormati biasa. Hormat, bukan. Saling menghormati dan respect bahwa kita nih masing-masing individu yang berbeda. Betul. Tapi kita diketemukan di dalam sebuah perkawinan misalnya, tapi kita harus respect, kita menghormati dia dengan segala cirinya yang ada, dan dia juga merespek saya gitu. Ada kan suami istri yang saling menjelekkan, ya toh? Itu Salah nggak milih. respect. Nah, spiritualitas maksudnya sama-sama dengan spiritualitas yang sama. Ini penting banget. Daripada kalau sudah umur satu pergi ke sana, yang satu lagi pergi ke sebelah situ, ya udah nggak bener. Jadi spiritualitas itu sangat membantu membuat bahagia pasangan. Komitmen, aku tadi udah ngomong. Afeksi. Kadang-kadang saya nggak tahu bapak atau ibu yang lebih banyak mengungkapkan afeksinya. Jadi di tempat saya itu ada Profesor Suprapti Sumarmo Markam, anaknya Prof. Slamet Iman Santoso. Dia bersama kami yang lebih muda itu membuat buku tentang emosi. Ternyata dari penelitian itu mengungkapkan afeksi itu penting. Kadang-kadang afeksi tidak cukup dengan bilang, aduh aku kok sayang banget sama kamu. Ada yang jawabnya, apa udah tua ngomong kayak gitu. Enggak, tapi cukup misalnya ketika kita bersama-sama mau nyebrang jalan, dipegang tangannya, itu afeksi, ya. Itu menunjukkan bahwa saya sayang sama kamu, misalnya gitu. Tanggung jawab sudah jelas, itu penting banget. Empati dan sensitif. Sensitif bukan berarti cepat tersinggung, tetapi sensitif pasangan kita tidak perlu ngomong, kita sudah tahu apa yang dia rasakan. Tidak perlu dia ngomong, sudah tahu. Lalu kemudian berempati itu berarti kita berada di dalam sepatu orang lain. Ya, jadi itu empati, bisa merasakan. Jujur, sangat penting. Saya nggak bilang bahwa di usia kita ini ada yang namanya nggak jujur dalam perkawinan. Nggak lah ya, itu udah liwat kalau menurut saya. Jujur tapi jujur bilang kalau lagi nggak seneng, kalau misalnya membutuhkan support, itu bicara dan percaya. Gak ada lain deh. Percaya itu penting banget dijaga sampai nanti. Gitu. Fleksibel dan toleran. Ya, fleksibel dalam arti kita punya pegangan sesuatu gitu, pendapat. Tapi masuklah pendapat lain dari pasangan kita atau keluarga kita. Coba dipikir, mungkin ada baiknya. Kita lihat itu juga gitu. Jadi fleksibel, nggak kaku gitu. Dan toleransi itu penting banget ya, toleransi. Saya punya klien yang suaminya itu selalu mengatakan kepada istrinya bahwa sudahlah yang biasa-biasa aja. Saya kok nggak suka ya lihat kamu pergi-pergi terus misalnya. Itu tidak toleran kalau menurut saya gitu. Itu contoh aja loh, gitu. Ya. Dan rasanya ini aja yang perlu saya bicarakan ya.
Nanti because dalam the time diskusi is akan up. sangat menarik. Nah, Iya, selanjutnya kayaknya tulisannya terima kasih. Benar nggak? baik. Ah, Luar ya toh? biasa, luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih Ya, Mbak Yati. Aduh, ini kalau saya boleh komentar apa yang disampaikan Mbak Yati ini 1000%, tidak cuma 100%. 1000% betul. Salah satu yang betul yang pertama adalah makin lama ketika kita sama pasangan kok wajah aja lama-lama hampir sama ya Mbak Yati ya. iya, Orang seringkali bilangnya, ini memang berdua nih jodoh ya, mukanya aja sama gitu. Padahal dulu perasaan waktu pertama kali menikah beda beda sekali gitu. Kalau iya. lama-lama bisa sama, betul ya? Itu secara psikologis juga memang Ya, memungkinkan iya seperti itu. karena banyak samanya juga secara psikologis. Tetapi kalau saya lihat saya sama suami nggak bakal bisa sama, lain banget. Oh gitu ya. Ya. Terus yang kedua saya mengaku hari ini saya kalah sama Mbak Yati. Kalau Mbak Yati tadi berteman dengan Mbak Ica dari kelas 0, saya ada teman saya yang juga hadir hari ini, Mbak Runi dari Surabaya. Itu teman dari SMP. Oh, Dan ya, jadi hari ini saya kalah dengan Mbak Yati ya. iya, Dan ketika saya kehilangan suami, saya pertama kali nyari beliau karena beliau lebih duluan ditinggal suami ketika iya. usianya bahkan masih muda. Mbak Runi bisa mic-nya dibuka Mbak Runi, mic di unmute, mic-nya di unmute Mbak Runi. Ya, beliau sudah kehilangan suami sudah lebih lama dari saya ya, sudah 20-an lebih tahun gitu. Jadi ketika saya kehilangan suami, ya itu cari temen. Dan Iya, kemudian merasa bahwa Mbak Runi saja bisa, tentu saya juga iya, bisa, gitu iya, ya. benar. Gitu. Iya, Jadi tadi yang saya sampaikan betul-betul 1000% betul sekali. Dan ini saya catat, walaupun nanti tentu materinya Mbak Yati juga akan dibagikan melalui Indonesia Happy Living ya, melalui WA grupnya Indonesia Happy Living. Baik Mbak Yati, kayaknya ini sudah rame nih, sudah banyak yang pengen bertanya. Ini saja sudah ada 3 orang yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan mungkin iya, untuk mudahnya akan saya bacakan pertanyaannya ya. iya. Yang pertama Mbak Tiwi ini dari Salatiga. Oh, Ini pertanyaannya ya. Mohon izin bertanya, Mbak. Besan saya sudah sepuh. Bapak Besan sudah usia 80 tahun lebih, Ibu Besan 75 tahun. Bagaimana menjaga keharmonisan karena Bapak Besan sudah pikun, lupa semuanya. Bahkan anak cucu pun dia lupakan. Ingatannya hanya sebatas waktu menjadi guru. Mungkin itu masa lalu beliau ya. iya. Jadi hanya seperti mengajar murid. Saya kalau berkunjung jadi bingung juga mau komunikasi seperti apa. Apalagi istrinya. Kalau curhat beliau merasa sangat sedih. Ini pertanyaannya Mbak Yati dari Mbak Tiwi dari Salatiga. Mohon dijawab. Iya. Ya, jadi memang sudah ini sudah pikun ya, Bu. Dan pikun itu ya kita nggak bisa bilang apa itu kemunduran kognitif, kemunduran mental sedikit, lalu kemudian yang dia ingat itu adalah yang lalu. Jadi saya kira-kira seperti ini deh, komputer. Lalu kemudian masuk data. Makin lama data makin banyak. Data yang lama di bawah sana. Data yang baru kebuang karena nggak ada tempat. Maka yang ada di komputer itu data yang lama itulah. Dan itu yang melekat di dalam kepala dia. Dan kalau demensia, kalau sudah larut banget itu memang sama anak cucu bahkan istri pun dia sudah tidak tahu gitu. Dan itu tidak melulu harus umur 80, enggak. Saya punya teman dari sejak umur 70, teman dekat banget dan dia dari kedokteran dulunya. Sekarang itu saya pun teman yang sama-sama satu mobil kalau pulang sekolah nggak tahu, sudah nggak ingat itu. Jadi itu sudah demensia namanya gitu. Akibat penurunan fungsi organ itu. Ya, bukan cuman organik, Pak ya. Iya. Macam-macam. Macam-macam. Ya.
Gitu. Jadi palingan kalau misalnya ketemu sama besan itu ya kalau misalnya yang dijak ngomong itu yang 85 atau 80 berapa itu ya kita palingan ngangguk-ngangguk tapi berusaha untuk mengingatkan. Bapak ingat nggak sama si ini atau waktu itu cucu lagi begini. Kalau dia terus kemudian bengong aja diem ya berarti pada waktu awal-awal dia demensia tuh yang terjadi adalah dia bertanya kepada dirinya, aku ini siapa? Kenapa kok aku kayak begini? Itu ada. Tapi Oh lalu gitu. kemudian makin lama kan makin mundur. Jadi dan Hmm. kalau istrinya tuh sedih terus ya udah jelas suami demensia ya bagaimana ya sebagai istri. Hmm. Ya, ya. Baik, baik. Ya. Nah, itu ada Mbak Runi sudah mic-nya sudah di-unmute ya. Ejek, Jadi waktu sudah kita Mbak. ketemu, ya, waktu kita ketemu sudah kehilangan suami berapa lama ketika saya waktu itu kehilangan suami? Saat ini sudah 17 berapa tahun lama? Mbak, 17 tahun. 17 tahun. Jadi Nggih, sekarang sudah iya. 20 tahunan. 18. Nggih, ya. 18. Hampir 9 nggih. 18. 18, Ya, iya. iya. Jadi pertama kali yang saya cari beliau. Pertama teman SMP, teman dari kecil, yang kedua sudah mengalami duluan ya. Jadi betul sekali. Baik Mbak Yati, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Inti Andana. Ya. Ya. Curhat Mbak Titi. Kenapa? Ya, ya ini curhat nih ya Mas Inti Andana ya. Kenapa ya usia perkawinan yang sudah usia 30 tahun lebih kok malah banyak permasalahan? Ini curhat. Hubungan interaksi dengan istri, hal kecil sering sekali menjadi besar. Itu tidak hanya Mas Inti aja, itu ya. Tapi kalau sudah kehilangan, baru kerasa kita kehilangan, ya Mas. Ini terjadi sejak 5 tahun yang lalu setelah tidak kerja aktif. Hal ini sering sekali terjadi. Kesimpulannya, apakah sebagai suami harus selalu ngalah gitu loh, Bu? Iya. Oh, Jadi Benar-benar ini. Nah, ini ada Mas Inti nih ya. 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 mohon maaf ya, curhat sedikit. Ya, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mumpung ketemu psikolog senior nih Mas Inti. Matur suwun. Ya, silakan Mbak Yati. ya. Sebetulnya saya kurang suka dengan kata-kata mengalah. Jadi dalam hubungan itu jangan bilang kalah menang di sini, tapi mungkin toleransi yang diperbesar ya di antara. Kalau misalnya kayaknya kok dia nih kayak begini terus dari tadi. Coba tanya dulu waktu ketemu pertama kali ketika jatuh cinta, kan yang milih siapa? Kita sendiri kan? Iya. Gitu. Jadi toleransi yang diperbesar dan yang kedua komunikasi. Kalau nggak suka dengan sesuatu pada pasangan itu, mbok diomongin. Diomonginnya jangan marah-marah, diomonginnya jangan dengan benci, tapi kenapa ya kamu itu seperti ini, lalu saya juga seperti ini. Lalu terjadi komunikasi di situ. Dia juga akan mengerti kenapa kita kayaknya nggak cocok. Lalu kemudian Pak Mas Inti juga bisa begitu ngomong sama dia kan. Jadi di sini kalau saya bilang nih komunikasinya nih diperbaiki, Mas Inti, ya. Siap. Toleransi. Makin umurnya bertambah, sama-sama nih umurnya bertambah, yaitu tadi cepat tersinggung. Jangan disangka dia aja, kita juga sama, cepat tersinggung. Lalu kemudian salah tangkap. Ya maksudnya dia ngomong A, kita pikir B, lalu kemudian terjadi pertengkaran hanya gara-gara nggak nanya. Sebenarnya yang kamu mau itu apa? Ya, nggak mau ngomong begitu karena ada gengsi juga pada pasangan yang sudah umur. Tuh. Lalu dengan berpikir, masa dia nggak tahu sih saya kayak begini? Masa sih nggak tahu? Ya. Kalau dimulai percakapan komunikasi sudah mulai dengan masa sih nggak tahu, masa sih nggak tahu? Ya kapan mau tahu? Gitu ya, Mas Inti. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini yang tadi harus mengalah. Emang selama ini saya lebih baik mengalah. Kalau sudah mengalah, lebih baik saya pergi.
artinya pergi itu mendingan keluar gitu. Segar paling untuk sementara gitu, Mbak. Kadang lebih baik tidak berinteraksi langsung, akhirnya saya udahlah keluar dulu aja lah. Lebih baik diam dulu gitu aja. Ya, mungkin untuk masukan, mudah-mudahan insya Allah nanti dipraktekkan. Iya. Jadi Ataupun, bukan mengalah ya, ya siap, juga bukan menghindar. siap. Itu artinya nggak ada solusi kalau seperti itu. Kenapa nggak? Kalau pergi, aku mau pergi, kamu mau ikut nggak? Kalau lagi panas boro-boro digituin, Mbak. Ya itulah toleransi masih Ya, terima diperbesar. kasih. Ya. Temenmu banyak kok Mas Inti. Oh iya, nggak tahu Mas Otong ya. Terima kasih. Ternyata. Mohon maaf ya, jadi curhat nih. Nah, enggak Mohon maaf. apa-apa. Aman. Sangat tidak apa-apa, Mas Inti, sangat tidak apa-apa. Sebetulnya kalau kayak ya. gini itu paling bagus memang saling curhat supaya tahu saya tidak Betul. sendiri. Ya. Ini memang forum curhat. Ya mumpung ketemu Saling Mbak respect Yati. tadi. Iya, Ini iya. terbuka baru sekali nih, tapi alhamdulillah jadi agak lega mungkin untuk kedepannya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Matur suwun, monggo. Satu sisi saya setuju dengan Mbak Yati ya, karena beliau ahlinya ya. Kalau kemudian kita mendingan diam ngalah terus kemudian pergi, menurut saya masalahnya tetap nggak selesai. Jadi memang lebih baik dikomunikasikan gitu ya. Terus memang kita harus, nah saya bisa ngomong gini ketika sekarang sudah sendirian. Jadi Gitu, Mas. Iya, kemudian memflashback ke belakang kan gitu kan. Ya, jadi banyak penyesalan yang antara lain kenapa ya dulu saya mesti ngeyel begitu. Kenapa dulu saya mesti keras. Ada contoh yang menarik loh Mas Inti. Ya siapa? Ada contoh menariknya begini, kan tadi daripada bentrok adep-adepan tak tinggal lungos dintar gitu ya. Mau pulang udah ketutupan pintu, dia nggak bisa masuk dia. Untungnya sama Mbak kunci sarap. Kunci sarap ya. Oke. Kalau pulang tuh nunggu dulu, ngintip dulu, udah tidur belum gitu. Menarik. Oke, menarik ya. Ada satu lagi nih teman, ada satu lagi nih Mbak Titi, teman saya dari kelas 0 juga, Indriati Buktiman. Oh ya, Bu Indri ya, apa kabar Bu Indri? Ya, hari Rabu kita ketemu juga ya nanti Bu Indri. Bu Indri ini sangat-sangat rajin untuk hadir di acara IHL ini. Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang ketiga Mbak Yati dari Mbak Sri Kudus. Ya. Nah, pertanyaannya adalah beliau sudah ditinggal suami 26 tahun yang lalu. Dan begitu anak-anak saya menikah, mereka mengajak tinggal bersama, tetapi saya menolak. Karena saya merasa nyaman tinggal di rumah sendiri karena rumah saya ini banyak kenangan bersama dengan almarhum suami saya. Apakah keputusan saya ini betul? Terima kasih. Ya, kalau buat saya sih memang enak untuk tinggal sendiri, bukan cuma sekedar kenangan indah, tapi ada rasa pada ini klien-klien saya yang ingin tinggal sendiri itu mengatakan bahwa tinggal sama anak itu ya katanya sih itu supaya saya tidak sendiri, supaya anak bisa menjaga orang tua. Tapi lama-kelamaan bisa terjadi konflik juga. Ya, jadi memang itu memerlukan pembicaraan yang agak lama antara kita sama anak kita. Apa memang baiknya kita tinggal bersama anak? Tapi kalau memang punya rumah dan senang tinggal di rumah itu, why not gitu. Cuma perkuat komunikasi dengan anak itu kalau kita sudah umur kan. Jadi anaknya biar nelepon terus kali tiap hari, gimana mah atau gimana gitu. Jadi saya sih cocok saja Bu Sri Titaningsih. Iya betul. Ada satu cerita Mbak Yati. Ya. Anaknya tentunya dengan segala kesibukan dan aktivitasnya pengen nungguin bapaknya atau orang tuanya lah gitu ya. Tapi si orang tua itu aku pengen di rumahku sendiri. Ya itu. Solusinya si anak pasang CCTV di semua sudut rumah. Jadi setiap pergerakan orang tuanya monitor terus. Iya. Mah, belum makan, waktunya makan. Jadi akibatnya si bapak ini mengeluh,
aku kayak orang hukuman dimonitor terus katanya. Ini cerita juga nih. Iya, saya mau tanya juga itu kepada Ibu, Mbak atau Unice. Kan di Ya, rumahnya dipasangin CCTV ya, Unice. Dia nggak jawab tuh lagi sama cucunya kayaknya. Sebab dia di rumah sendiri juga. Ya, Itu. oke. Ya, 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 ya. Masing-masing memang punya pilihan mana yang membuat kita nyaman, kita membuat kita bahagia, tapi tentu saja juga kita harus mempertimbangkan keamanan ya. Kalau kayak Mbak Sri Kudus, kebetulan ini kakak kandung saya, walaupun berpisah rumah dengan putranya, tapi mereka berdekatan. Jadi setiap saat siang cucu-cucunya pulang sekolah nengok Iya, ayahnya itu gitu sekali ya, ya. malam ya putranya pulang kantor nengok. Jadi termonitor juga. Kalau Ya. menurut Itu saya dan kan bukan beliau putranya tuh bagus. yang baju garis-garis hitam itu? Oh Ini ya, cucu. itu cucunya, Oh cucu. itu cucu. Oh iya iya iya. Oh ya, Itu cucunya bagus sudah banget itu. kuliah ya. Ya. Iya, Hmm. kalau pulang sekolah mampir ke rumahku karena satu kompleks tapi beda rumah. Ya, ya. Wah Dan ideal. ya ideal menurut saya. Nah kalau Zoom begini ini ditemenin cucu. Jadi kalau eyangnya ini gaptek, cucunya langsung membantu di sampingnya. Itu salah satu Iya iya. gunanya cucu. Betul sekali. Iya, ya itu ada Mbak Ica. Mbak Ica tadi Mbak Yati komen katanya rumahnya dipasangin CCTV ya Mbak Ica. Betul sekali. Tetapi kadang-kadang saya lupa. Karena di kamar CCTV kan kadang-kadang kan saya mesti ganti baju. Nah itu dia. Karena kan monitor kan mantu kan juga monitor. Monitornya kan bukan anakku aja. Nah itu yang suka jadi masalah. Iya iya. Iya. Baik, ya. Baik, ini ada Boleh. yang ingin langsung bertanya dan beliau adalah yang mengusulkan tema ini. Silakan Mas Adrianus. Nggih, matur nuwun Mbak Titi. Mbak Yes. Yati Lubis, Ya. saya sudah dengerin tadi ini semuanya. Tapi buat saya ini ya, pernikahan itu adalah komitmen. Ya. Ya, komitmen dalam segala aspek. Akan tetapi di dalam perjalanan waktu di usia senja, kadang-kadang yang muncul bukan sebuah komitmen, tapi egois dan gengsi. Nah ini loh yang ingin saya tanyakan. Bagaimana membangun sebuah kesadaran mengenai komitmen ini, bahwa komitmen ini akan selalu ada sepanjang perkawinan itu masih ada. Itu Mbak Yati yang ingin saya tanyakan. Ya. Bagaimana caranya membangun sebuah kesadaran akan komitmen ini, bahwa komitmen ini akan selalu ada sepanjang kita masih ada di dalam perkawinan. Terima kasih Mbak. Iya, sami-sami. Tadi juga saya sudah bicara tentang bahwa pada usia lansia ini memang kita itu ada gengsi. Kadang-kadang gengsinya jadi gede itu. Nah, dan sebetulnya paling bagus memang nggak ada lain deh Pak, itu Pak Mas Adrianus. Saya punya teman Adrianus Meliala namanya. Ya, sangat terkenal. Nah, tapi gini, lagi-lagi nanti juga akan dibicarakan tentu oleh Mbak Evita dan Mbak Dewi itu tentang komunikasi di antara pasangan, terutama yang lansia. Nanti akan dijelaskan dengan baik bagaimana supaya ketika kita merasa bahwa ya pihak yang satunya itu nggak ngerti komitmen, lalu kemudian yang satu lagi itu ada gengsinya juga sehingga tidak mau mengakui misalnya bahwa dia tuh nggak ngerti tentang komitmen, misalnya seperti itu, maka itu perlu dibicarakan dengan baik dengan cara berkomunikasi yang efektif. Yakin saya itu akan dibicarakan oleh Mbak Evita dan Mbak Dewi Matindas. Panjang soalnya bicara komunikasi itu. Gitu ya Mas Adrianus. Iya, matur nuwun. Ya, bukan Meliala kan? Iya. Iya, matur nuwun. Iya.
Saya rasa memang faktor komunikasi itu sangat penting ya, terutama di usia-usia emas seperti kita ini. Apalagi karena juga secara emosional kan kita makin sensitif. Jadi kalau segala sesuatu tidak dibicarakan, ujung-ujungnya nanti malah lebih besar masalahnya ya, gitu ya. Betul. Baik. Sensitif dan Iya. sering selip. Iya, iya, iya. Jadi ya, memang dua-duanya sudah makin sensitif. Jadi ada hal kecil itu bisa jadi hal besar. Tapi kembali lagi kalau udah sendiri seperti saya dan Mbak Runi itu teman saya ya, gitu. Merdeka. Banyak sekali rasa ya, Nyesal. banyak sekali penyesalan dan kemudian juga rasa kangen untuk berkomunikasi bersama dengan pasangan ya, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada pasangan, ini pesan saya dan Mbak Runi yang sudah tidak ada pasangan, juga Mbak Sri Kudus juga sudah nggak ada pasangan. Nikmati selama masih ada pasangan, Iya. jalan-jalan ya. Kemudian ya tadi komitmen memang penting sampai kapanpun. Iya. Baik. Itu Ya. tentang Ini masih penyesalan ada. itu, maaf, tentang penyesalan itu saya dengar banyak dari Mbak Ice. Oh ya, gitu ya Suaminya Mbak juga Ica. sudah nggak ada. Nah itu Ada memang rahasia nih. fakta, ya ini Kebetulan fakta saya ini fakta ya. Enggak, Betul. kebetulan kan saya baru 4 tahun ditinggal pasangan. Sudah hampir baru sama. Ya. baru 4 tahun. Ya, ya. 2021, 2022 Mbak Ica. 2022. COVID. Saya Februari 2021, jadi 5 lebih tahun dulu sudah gitu. Oh, ya. iya. Ya. Iya, Mbak. Nanti tanggal 4 Agustus ya. Iya. Baik, Mas, Mbak, ini masih ada 3 voucher belanja lagi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh mengangkat tangan atau bisa menuliskan chat. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, saya yang bertanya kalau gitu ya. Ya, moga Mas Toto. Baik, ini menarik diskusi kita malam ini. Jadi mas-mas kalian, mbak-mbak sekalian, Anda nggak sendiri kok. Yang kasusnya seperti yang diceritakan tadi banyak kisahnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengelolanya tadi. Cuman saya banyak setuju yang ya. nggak ngaku ya, Mas. Banyak yang nggak ngaku, itu betul. Itu makanya tadi Mbak Yati kan bilang jujur lah. Sadari komitmenmu, gitu kan ya. Terbuka. Nah, bicara terbuka ini kadang-kadang memang membutuhkan satu pengelolaan tersendiri. Gimana kita menyampaikan keterbukaan gitu tanpa indikasi atau potensi untuk menyinggung perasaan dari pasangan kita kan gitu. Karena ini Ya, yang ya. paling susah. Kalau kita tadi intonasi jangan naik, jangan digas. Tapi itu kan berarti kita yang memanage emosi sendiri. Kita harus mampu menekan emosi diri supaya antara kata hati dengan apa yang keluar dari mulut itu sinkron gitu. Nah, mengelola ini bagaimana Mbak Yati? Menyesuaikan antara saya sih sebenarnya tersinggung dengan kata-kata itu, tapi saya nggak boleh balas dengan ketersinggungan. Saya harus soft gitu ya. Nah, mengelola ini yang nggak mudah. Itu butuh apa ya? Tidak karena usia, tapi betul-betul kedewasaan pribadi Kematangan, kita. Ya, kematangan pribadi. itu Ya. untuk supaya itu tadi pengen menyampaikan tapi tanpa menyinggung perasaan pasangan. Sebaliknya kita juga jangan mudah baper pada saat pasangan mengeluarkan kata-kata itu. Kita harus bisa menerima dengan baik walaupun susah itu. Nah, mengatasi kesulitan ini yang menurut saya perlu penjenengan sharing pengalaman gitu Mbak Yati. Ya, itu jadi ada cara berkomunikasi yang efektif. Itu nanti pasti dibicarakan ya oleh pembicara selanjutnya nanti. Tapi intinya itu adalah ketika takut sekali untuk, aduh kalau nanti dia tersinggung bagaimana dan sebagainya. Mengapa tidak dijak ngomong berdua benar-benar lalu bilang, nah, gini sekarang kita berkomunikasi. Lucu memang modelnya kayak gitu, tetapi itu patut dilakukan. Sekarang kita ngomong, tapi ngomong itu ada aturannya. Kalau saya lagi ngomong, Mbok, tolong didengar. Nanti gantian, Anda yang ngomong,
saya akan dengar. Jangan dipotong dulu, tapi dengar baik-baik, lalu kemudian lapangkan hati untuk mendengar ini. Ini Ini supaya perjuangan ini. kita nggak saling apa ya, Rebutan ngomong. dua-duanya nanti bisa tersinggung kalau nggak seperti itu. Ya, jadi karena masing-masing sampai tua sekalipun yang namanya gengsi itu di banyak orang masih ada. Ya. Ya, jadi Ya. usahakan kalau yang seperti itu. Jadi yang saya katakan ini, mohon nanti ditanyakan kepada yang akan bicara next tentang berkomunikasi yang baik. Itu ada cara-caranya memang. Yang seperti saya bilang, ada waktunya saya yang ngomong, kamu jangan potong. Terus kemudian nanti silakan kamu juga ngomong bagaimana. Lalu kita berdua cari solusinya bagaimana. Kayak gitulah. Itu gampangnya. Tidak gampang. Ya. Tapi Ya. itu kan Setuju, teori. setuju. Ya, gitu. Ya. Kalau lagi sadar sih Mbak Yati ya, kalau Ya. lagi sadar nih, ya Allah itu kan menciptakan 2 telinga 1 mulut itu kan Oh pasti iya, betul. ada. Ya, pasti ada ininya ya, manfaatnya ya. Ya, 2 telinga itu kan supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Iya. Tapi itu kalau lagi sehat, lagi tidak emosi, Banyak nggak lagi tidak sehatnya. sehat. Nah, banyak tidak sehatnya, lagi emosi ya sama ngegasnya dua-duanya gitu kan. Ujung-ujungnya ya itu. Nah, itu Ya. ada Bu Nuril dari Palembang itu. Mbak Nuril. Mbak Nuril mau tanya Mbak sama Nuril, ya. counterpart dari Palembang juga nggak nih? Iya, iya. Iya. Nah, Monggo hal dilanjut. lain ini ya, hal lain nih Mbak Yati ya yang kemudian saya lakukan ya. Mungkin juga memang perlu juga dilakukan oleh yang lain itu ya ujung-ujungnya kita meminta kepada yang di atas untuk diberikan kemudahan dan diberikan petunjuk gitu. Betul. Ya. Saya setuju. Termasuk urusan bahagia ya. Ketika saya ditinggalkan mungkin terutama Mas Toto itu yang bersama-sama dengan saya menemani untuk juga membangun Indonesia Happy Living ini gitu ya. Betapa terpuruknya saya. Tapi ujung-ujungnya kemudian dengan berjalannya waktu dan saya minta kepada Allah untuk dihadirkan kebahagiaan, ya akhirnya muncul jalan untuk bahagia itu ya gitu ya. Jadi mungkin urusan harmonis pun ujung-ujungnya juga minta sama Yang Maha Kuasa yang menghadirkan pasangan buat kita untuk kita bahagia bersama-sama dan tidak menyesal ketika pasangan kita sudah tidak ada. Ya, ya, baik. Baik, ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 2 voucher belanja nih. Itu tadi Mbak Nuril buka mic-nya. Mbak Nuril masih ada pertanyaan, Mbak Nuril? Mbak Nuril, iya. Atau ada yang mau berkembang? Sementara nggak nanya dulu. Oh, dengerin aja. Nyimak dulu ya. Iya, baik. Ya. Bu Titi. Yes. Bu Titi, saya Evita, Bu Titi. Ya, Mbak Evita. Mohon maaf saya bersembunyi nih di balik foto. Iya. Pertama-tama terima kasih foto saya maupun aslinya sama cantiknya. Undangan, maka saya nonton ini karena menarik sekali Mbak Yati, keren ya. Keren ya Mbak Titi ya. Bagus sekali. Iya. Saya mau berbagi sedikit nih. Tadi ada yang pernah saya punya klien soalnya yang sangat berat untuk meninggalkan rumahnya, tinggal sama anak-anaknya gitu. Padahal usianya sudah sampai pada usia yang sulit sekali untuk mandiri begitu, udah 80-an begitu deh pokoknya. Jadi saya pendekatan itu waktu itu saya menyampaikan, Bu, bagaimana kalau sudut pandang kita itu sisi spiritualnya kita memberikan ladang kepada anak kita gitu, Bu. Kira-kira gimana? Mereka apakah memang menawarkannya itu ikhlas atau ada salah satu dari kedua pasangan itu yang tidak? Oh enggak, Bu, dua-duanya baik sekali gitu. Nah, mungkin Bu, bagaimana kalau kita sedikit
membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, tetapi pada saat akhir-akhir hidup kita, kita sudah menjanjikan surga bagi anak-anak kita. Bagaimana tuh Bu gitu ya? Ya, Terus sepertinya dia berubah pikiran gitu. Oh ya betul juga ya. Kita kan selalu Mm-mm. berdoa agar anak kita mulus jalannya menuju akhirat dan sebagainya. Berarti Mm-mm. saya tuh ladang ya gitu. Sampai Mm. sekarang usianya sudah 85 kalau nggak salah sekitaran gitu. Mm-mm. Dia Mm-mm. aman sekali tinggal sama anak menantunya, sama Mm. cucu-cucunya. Padahal dalam hatinya tadinya kadang-kadang ada juga perjuangan, tetapi perjuangan saya demi anak cucu saya yang mendapatkan amal dari beradanya saya di sini gitu. Saya pikir Ya, kalau kita mempunyai sudut pandang ke arah spiritual begitu, ada kemungkinan kita menjadi ikhlas sedikit perjuangan untuk Ya. memenuhi keinginan anak menyesuaikan. kita. Ya, memenuhi keinginan anak kita untuk menjaga kita di saat-saat terakhir kita. Mungkin Betul. pendekatan itu juga boleh sekali tuh ibu-ibu apabila bapak-bapak Ya. apabila ini pengalaman saya Ya. tuh saya sangat tertarik sekali waktu itu ibu itu kok berat banget tapi sedangkan dia sudah tidak begitu kuat lagi untuk mandiri tinggal sendirian gitu. Itu kira-kira yang dapat saya bagikan Bu, mungkin Bagus. bisa bermanfaat gitu. Ya, ya. Iya. Itu ide yang sangat bagus, Mbak Evita. Seringkali orang tua itu kan nggak mau membebanin anak. Iya. Padahal anak ingin berbakti gitu ya. Ingin berbakti Jadi dan itu sebenarnya ya Bu, apa namanya nih berbaktinya itu tidak pamrih, tetapi Iya. kalau kita laksanakan itu akan mendapatkan pahala anak kita gitu. Kalau dia sadar, kemudian dia menjadi ikhlas tinggal di sana gitu Bu. Betul sekali. Ya. Itu hal yang sama terjadi pada saya ketika anak-anak mulai bekerja, kemudian dia membagikan rezekinya kepada saya itu kagok saat itu. Karena memang saya sampai dengan pensiun kan bekerja gitu ya. Jadi merasa belum memerlukan untuk tambahan dari anak-anak. Tapi kemudian salah satu kakak saya mengingatkan, jangan diterima karena itu ladang pahala buat anak-anak dan itu mereka adalah bakti kepada orang tua dan mereka akan besar hati kalau kemudian apa yang dia dapatkan bisa dibagikan kepada ibunya kan mungkin ada kebanggaan juga gitu ya. Ya akhirnya saya menerima gitu ya dan pada saatnya misalnya kemudian saya kumpulkan untuk kemudian saya dengan cara yang mungkin sangat bisa diterima untuk saya kembalikan juga kadang-kadang seperti itu. Tapi kan saya terima dulu sehingga membuat anak saya senang juga ya. Iya, ide yang sangat bagus itu, ladang amal itu bagus sekali. Iya. Ya, ini ada Mbak Yasri, Mbak Gayasri juga ingin bertanya Mbak Yati. Silakan Mbak Yasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Yati. Ya. Malam. Menarik sekali, ya. Ini saya bukan agak melenceng, tetapi sebetulnya ini kan lebih banyak hubungan dengan pasangan ya. Tetapi saya bukan melenceng, tapi dengan anak-anak, ya. Saya mengalami sendiri pada saat cucu-cucu saya lahir, ya. Cucu-cucu saya lahir sampai 2, itu anak-anak, cucu-cucu anak saya yang pertama itu punya anak sampai punya anak 2 itu masih di rumah saya. Suatu saat kira-kira anak saya cucu saya kelas 1 sama cucu saya kelas 1 SD, saya dipamiti, dia memang sudah punya rumah ya. Dia sudah punya rumah, pamit bahwa ibu saya, aku mau pindah ke rumahku sendiri gitu. Pindah ke rumah itu rasanya kayak disamber geledek. Betul, yang biasa
biasa saya bersama mereka karena TK waktu itu dua-duanya memang kerja, suami istri. Jadi saya nggak sadar bahwa apa namanya, keluarga ya, apapun itu ya, kalau sudah berkeluarga memang harusnya nih. Tapi batin saya waktu itu yang sakit sendiri pada waktu ditinggal mereka. Katanya mau mencoba, pertama mau mencoba meskipun nggak jauh dari rumah ya, tapi seperti bagaimana apakah itu sesuatu yang salah di pihak saya sebagai orang tua, sebagai eyang ya. Mungkin ini dialami oleh yang lain juga ya. Jadi akhirnya kami berpisah. Saya terus terang sampai pada saat itu saya itu sakit betul, sakit sampai masuk rumah sakit. Saya sampai divonis autoimun. Ya, ini fakta, ini nyata terjadi pada diri saya. Jadi ternyata autoimun itu memang penyebabnya adalah sesuatu gejolak jiwa yang mungkin ya selama ini aku seneng banget, udah dititipi cucu sampai 2, tiba-tiba itu keputusan mereka dan ternyata mereka itu tidak hanya sementara, seterusnya. Wah itu saya tidak bisa menyimpulkan apakah apakah salah di pihak saya sebagai ibu, orang tua, atau saya sebagai eyang. Demikian Mbak Yati. Mbak Titi senyum-senyum. Iya, saya belum punya cucu, jadi saya agak berat. Saya ngerti banget orang yang sebab di sebaliknya ada juga mereka yang nenek-nenek yang merasa dibebani cucu karena nggak punya waktu untuk diri sendiri, berhubung anaknya dua-duanya suami istri itu sudah kerja, lalu kemudian cucu ini brek gitu dikasih kepada ini. Jadi ada dua macam reaksi dari orang tua yang satu merasa enggak sama sekali dibebani, tapi malah ketika mereka mau sendiri terus kemudian kitanya jadinya sakit sekali. Tapi yang satu lagi itu adalah mereka yang merasa mbok saya jangan dibebani seperti ini karena nggak bisa punya kegiatan sendiri, harinya habis untuk mengurusi cucu yang 3 orang, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya pikir sebetulnya adalah cara pikir kita itu adalah bahwa memang anak kita itu sudah punya keluarga sendiri. Tentu ketika sekarang sudah punya sendiri rumah, tentu kepingin untuk merasakan tinggal sendiri. Dan saya pikir ketika ibu sakit, Yasri. Ya, Mbak Yasri, ketika jadi sakit dan sebagainya, yang saya khawatir adalah kalau nanti anaknya merasa bersalah betul dengan sakit ibunya ini. Jadi ini perlu betul sebuah berbicara dari hati ke hati bahwa nanti anak itu tidak akan melupakan ibu atau kemudian cucu-cucu itu akan terus datang ke rumah eyangnya gitu. Seperti itu barangkali yang mesti dilakukan. Jadi jangan sampai itu dindek aja di badan ibu, di dalam diri ibu sehingga menjadi sakit seperti autoimun dan sebagainya. Kayak gitu. Saya pikir kalau kita mendudukkan diri kita ke anak kita itu yang sudah punya rumah sendiri, bukankah itu juga waktu kita muda kepinginnya juga begitu ya Bu ya? Persis sama. Punya rumah sendiri gitu, menikmati punya rumah sendiri. Tapi barangkali bisa dibicarakan bahwa cucu itu tidak akan melupakan neneknya, eyangnya tidak akan dilupakan. Yang seperti Ibu Sri Titaningsih yang mengatakan bahwa cucu-cucu itu pulang sekolah masih ke rumah, misalnya seperti itu. Ya, jadi
Ini sudah senang. Tolong dibicarakan ini Bu, jangan dipendam sendiri seperti ini Betul, sampai betul. rasanya kayak kepukul banget. Padahal mungkin tidak ada maksud sama sekali dari anak untuk menyakiti hati ibu dengan tinggal sendiri. Gitu Iya, kali kalau dari iya. saya. Saya belajar dari Mbak Yasri. Kebetulan Mbak Yasri ini adalah sepupu saya. Ketika anak saya juga pamit, Hmm. waktu itu karena suami berpulang, anak-anak saya minta bersama saya. Kemudian anak saya laki-laki sama dengan Mbak Yasri ini pamit gitu. Dan karena sudah ada pengalaman dari Mbak Yasri, saya belajar. Sehingga saya menyiapkan diri untuk bisa menerima. Dan saya juga kemudian mengingat bahwa satu anak satu kan mantu. Kan mungkin anak mungkin tinggal bersama ibunya tidak masalah. Iya, Tapi iya. mungkin mantu akan lebih nyaman kalau dia punya rumah sendiri dan memang ada rumah gitu ya. Dia pengen punya kebebasan membesarkan anak-anaknya. Sehingga ketika anak saya yang laki-laki pamit untuk kemudian tinggal bersama keluarganya, melihat Mbak Yasri kemudian efeknya jadi sakit, saya belajar untuk bisa besar hati. Dan saat ini mungkin Mbak Yasri juga masih dalam keadaan untuk recover. Saya rasa memang sebagai orang tua kita juga harus membolehkan, mengizinkan anak-anak untuk berkembang. Karena anak kan bukan kita ya, mereka punya dunianya sendiri yang juga harus kita hargai. Ya. Iya. Baik, ini sudah jam 9, tapi Mbak Ica barangkali kalau mau bertanya sedikit, kita berikan waktu 5 menit, Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Titi. Sebetulnya Sama-sama. pertanyaannya, masalahnya sama dengan Mbak Yasri. Bahwa Oke. tiba-tiba anak saya izin untuk pindah karena dia mendekati tempat sekolah anaknya dan tempat kerja suami. Ya, saya sih ya oke-oke aja. Tapi mereka sempat bilang begini, ya Mah, nanti weekend kan kita ke sini. Ya, oh ya, itu yang saya pegang. Tadi Yati juga sempat ada bicara soal itu. Tapi nyatanya sekarang kalau sudah namanya weekend, ada les ini, ada les itu, macam-macam lah kan kegiatan anak sekarang kan. Betul. Jadi terlupakan sepertinya janji itu. Tapi saya nggak pernah menagih. Cuman ya gimana ya enaknya aku dengan keadaan seperti itu. Satu kata-kata Mbak Yati tadi menarik itu. Kita belajar menggunakan sepatu anak kita. Ya, empati ya. Betul. Itu ada Dek Arun juga yang senyum-senyum tuh anak muda. Jadi mungkin itu aku banget itu pengen tinggal sendiri itu. Oh, ya Dek Arun. Ya. Kalau boleh gantian orang ini yang dari sisi anak-anak nih. Kalau boleh orang tuanya yang datang ke tempat kita gitu. Karena kadang tuh kan saya kan agak jauh ya. Orang tua di Salatiga, mertua di Malang. Memang udah diagendain paling enggak setahun sekali bolehlah. Kalau buat mudik kan pasti Lebaran. Cuman kalau misalkan orang tua atau mertua mau datang, monggo aja gitu. Karena dari segi waktu kan kalau kita masih kerja dan di perusahaan orang kan masih terikat ya, belum bisa bebas. Nah, sedangkan mertua ya kalau misalkan memang kesepian seperti cerita-cerita yang di sini gitu, ya datang aja gitu. Cucu-cucu kan juga senang ya. Kayaknya ya nggak cukup kalau cuma lewat video call aja gitu. Diajak main bareng gitu-gitu sih. Tapi masalahnya sama ternyata. Gimana, Mbak? Ternyata. Iya, Mbak Yati silakan, Mbak Yati. Ya, saya pikir itu di Mas Arun ini kan mesti mikirin bukan cuma orang tuanya ya, tapi mertua. Ya karena berdua ini kan yang satu ada mertua, yang satu juga ada mertua di dalam hal ini. Jadi memang harus dicarikan sebuah solusi yang membuat lega kalau menurut saya. Membuat lega bukan cuma kitanya yang mau hidup sendiri, tetapi juga membuat lega kedua ibu mertua. Nah, itu barangkali seperti itu. Karena gimana ya? Itu saya lihat dialami juga oleh anak saya yang sudah menikah, yang laki-laki itu
karena dia bilang, "Mah, dulu aku bilang," ini kata dia, "dulu aku bilang tiap minggu aku kesini pasti." Saya yang mengingatkan dia, "Kamu jangan lupa, orang tua istrimu juga harus ada waktu. Kamu beri waktu. Jangan cuman saya." Dan itu memang kenyataan akhirnya. Jadi sekarang dibuat sebuah komitmen dari dia bahwa kalau minggu ini saya bawa mami, maka minggu depan itu saya bawa mertua. Sampai saat ini everything is okay gitu. Yang penting adalah kitanya sebagai ibu atau ya orang tua itu adalah ikhlas bahwa kita punya posisi atau kedudukan sendiri-sendiri juga di dalam keluarga anak kita. Itu aja. Iya. Dan ya yang saya rasakan juga ya, waktu anak saya tinggal bersama saya, kalau besan datang kan kagok nginep di rumah saya. betul. Kalau sekarang kan tinggal di rumah anaknya gitu, jadi bebas-bebas kan. Itu kan juga perlu kita pertimbangkan. Satu sisi kita punya keinginan, sisi lain besan kan juga punya kepentingan, keperluan. Iya, betul sekali. Iya. Baik, Mbak-mbak dan Mas-mas, sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara ini dan sangat terima kasih juga kepada Mbak Yati di antara kesibukannya. Malam ini sudah sangat bisa mengantarkan kita curhat-curhatan. Memang ini lebih cocok untuk curhat-curhatan dan tidak masalah karena ternyata banyak masalahnya yang sama. Ya, jadi minimal selain dapat jawaban kita rasanya lega juga kalau punya banyak teman dan masalah kita selesai. Nah, ini Arun sudah mengatur untuk foto bersama sebelum kita akhiri acara ini. Silakan Mas-mas dan Mbak-mbak untuk menampilkan wajahnya supaya kita bisa abadikan. Ceritanya. Matanya udah mulai sipit, Mbak, ngantuk. Iya, betul sekali ya. Tapi temanya menarik, Mas jadi ini. bertahan. Ya, mari Mbak Ica bisa lebih naik ke atas sedikit. Kameranya mungkin agak di-adjust. Ya, kamera. Nah, ya. Oke, good ya. Baik, ya. Silakan Arun. Kita ambil foto dulu ya, Arun silakan. Lambangnya apa, Mbak? Kenapa? Ya. Lambang IHL-nya apa? Lambang IHL ya belum dipikirkan, nanti ya kita pikirkan. Ya boleh itu. Oke, baik. Oke, sudah. Terima kasih ya. Sudah? Selamat malam. Different design. Ya. Oke. Sebelum kita berakhir, untuk semua yang rawuh, terutama Mbak Yati, mewakili Indonesia Happy Living, saya mengucapkan banyak terima kasih atas sharingnya, knowledge yang sangat valuable buat kita semua. Dan mungkin akan bagus next Zoominar kita undang tadi ya, Mbak Dewi lagi untuk tentang komunikasi. Jadi nyambung Mbak Dewi gitu ya. dan Mbak Evita. Ada Mbak Evita. Bila berkenan, ada waktunya, nanti bisa kita atur waktunya Mbak Evita ya. Insya Allah, lagi, Pak. terima kasih. Jangan bosan, semoga bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita malam ini. Sehat selalu buat penyanyi semua. Mas Toto Non Sewu, saya umumkan dulu yang mendapatkan voucher. Ya, baik, yang mendapatkan voucher belanja hari ini adalah Mbak Tiwi, kemudian Mas Inti Andana, kemudian Mbak Sri Kudus, kemudian Mas Adrianus, kemudian Mas Toto, kemudian Mbak Yasri dan Mbak Ice ya. Nanti voucher akan saya kirimkan melalui WA. Untuk yang lain-lainnya sudah saya punya nomor handphonenya, hanya Mbak Ice. Mbak Ice mohon nomor handphone saya bisa dicatat 0816 184 4848. Nanti saya akan mengirimkan voucher kepada Mbak Ice. Sekali lagi ya 0816
184 4848. Baik, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak. Terima kasih kepada Mbak Yati. Terima kasih juga kepada Mas Toto, D. Arun yang malam ini membantu teknis pelaksanaan Zoominar. Insya Allah kita bulan depan kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Titi juga. Sugeng dalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Close semua ya. Saya permisi leave ya. Ya, baik.